Lihat bahwa pertandingan bola itu adalah harus dinikmati, baik dalam keadaan kalah maupun keadaan menang. Harus kita nikmati, bukan emosi, gitu loh. Kita lihat penonton di dunia gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Alhamdulillah, beberapa versi pemirsa Alda TV, pemirsa Kang Agus, atas izin Allah, Kang Agus bisa hadir lagi di acara beberapa silaturahmi di Alda TV. Alhamdulillah, narasumber hari ini sudah ada di depan Kang Agus. Ada dua orang yang nanti bakal ngobrol tentang versi, tentang alat, dan tentang debat. Perkenalkan dulu, ini adalah Bapak Haji Madari sebagai Ketua DKM Masjid Al-Hudaybiah. Terus juga ada Bapak Haji Wahidi. Siapa? Sehat. Alhamdulillah. Ini kita diberikan kesehatan dan panjang umur. Dan selama umur ini mari kita menggunakan untuk hal-hal diskusi yang baik. Yang pertama saya akan langsung ngobrol ke Bapak Ketua DKM ini, Pak, ini mengenai berkaitan dengan Bobotoh. Kan mungkin orang tahu, masyarakat tahu Bobotoh Persib itu satu adalah Bobotoh mengeluarkan ini. Satu, ada yang fanatik, Pak. Bobotoh ada yang fanatik, Pak, itu yang kelebihan mencintai Persib. Ada juga yang biasa-biasa, ada yang juga mencintai Persib biasa. Nah ya, nanti saya akan bertanya ke Bapak DKM ya. Di Bobotoh ini yang saya rasakan juga, atau apalagi yang darahnya masih muda-muda anak-anak ini, itu kenapa Pak Bobotoh kalau Persib main kalah, mereka itu belum bisa menerima kekalahan. Kenapa ya? Sampai akhirnya si Bobotoh itu melancarkan memang merusak dari luar stadion atau stadion itu sendiri, karena kekalahan tidak bisa menerima kekalahan. Gitu ya. Ya. Itu gimana Pak bisa seperti itu kira-kira? Ini menyangkut dengan akhlak ya. Baik, terima kasih Kang Agus Gondrong. Ya. Kang Japrik. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala ali Muhammad. Berkaitan dengan masalah emosi, masalah tensi dalam keadaan seperti itu wajar saja, karena manusia itu tidak luput dari godaan-godaan. Salah satu ini kalau berkaitan dengan masalah emosi, biasanya itu adalah mereka masih remaja, darah muda. Yang kedua, barangkali ini akidah atau keimanannya masih kurang goyang. Nah, otomatis apabila mengatasi masalah seperti itu, sebaiknya kalau kita masih punya rasa nasional, rasa cinta, nah itu diimbangi, ya paling tidak anak-anak itu diberikan masukan tentang ibadah, pembinaan akidahnya, pembinaan akhlaknya. Lalu ya paling tidak diinformasikan, mungkin Kang Agus Japrik sebagai koordinator koordinator penonton, diberikan arahan kepada subkoordinatornya. Anak-anak itu paling tidak, kita tahu ya, yang namanya ibadah itu kan meredam terhadap emosi. Mintakan kita harus ibadah, sholat dulu barangkali. Sebelum nonton Bapak, berdoa dulu, sholat dulu kalau bisa. Kalau untuk muslim, ada yang muslim juga, ada yang non muslim. Mau muslim maupun muslim, dia kan punya keyakinan masing-masing. Doa lah Pak ya, gitu Kak Agus. Nah, berikan saran ke mereka. Nah, tatkala mereka mendapatkan kebahagiaan, jangan terlalu euforia. Katakanlah Persib menang, bersyukur, alhamdulillah. Kalah juga kita sabar, kan begitu. Karena saya katakan yang namanya
iblis menggoda manusia yang kata sifatnya setan, itu menggodanya itu dari sebagai arah, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Nah, panca indera kita ini tatkala dengan kondisi seperti itu, biasanya setan itu sangat senang tempat begitu. Dia masukin nih. Dari mana aja? Dari panca indera kita. Mata, telinga, mulut. Nah, tatkala kita mendapat kesenangan, kan luar biasa tuh kotor ya. Kalau menang pas gol ya koreanya. Koreanya luar biasa. Nah, itu pun kadang-kadang nggak sadar. Mulut ini setan tuh senang sekali. Karena kan kita nggak tahu bahwa setan menggoda manusia dari berbagai jenis, dari berbagai cara kan, melalui aliran darah, melalui lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, panca indera. Jangan kan nonton bola katanya mau sholat aja. Di kalau kita kosong sedikit ada setan ya. Ada setan di situ. Apalagi nonton bola. Apalagi nonton bola gitu kan Agus. Kira-kira gitulah. Ya. Oleh karena itu saya bilang Kang Agus dari koordinator di lapangan ke subkoordinatornya itu diinformasikan. Ya sebisa mungkin bagaimana. Kan kita juga susah kalau misalkan ribuan orang yang menonton kan nggak mungkin kita bisa menyampaikan, yang paling tidak mungkin himbauan lah gitu. Ya kalau menurut Bapak Wahyudi gimana tentang bobotoh yang maniak tadi seperti tadi? Apa tipnya? Ada tipnya mungkin dari Pak Wahyudi supaya bisa meredam emosi, supaya tidak terlalu maniakti, tidak bisa menerima kekalahan lah. Ada tip enggak? Harus begini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Kami dari pengurus DKM bisa ketemu dengan Pak Agus. Pak Agus jadi Betul. Di studio Al-Huda ini untuk membicarakan ya masalah-masalah atas izin awal ya Pak ya. Olahragaan, diantaranya adalah masalah bobotoh versi. Jadi ada memang ketidaksyukuran atau tidak menerima kekalahan itu memang ada penyebab itu. Apa tuh Pak? Pertama penyebabnya adalah yaitu dikatakan hawa nafsu yang menghujani diri sendiri hatinya. Karena dikatakan oleh Allah inna nafsa la'amarun bisu. Jadi nafsu itu selalu mengajak kepada yang tidak diinginkan. Sedangkan olahraga itu ya seperti sepak bola ini harus mempunyai dedikasi atau jiwa sportivitas. Nah itu salah satu kunci itu sportivitas, yaitu menerima kekalahan seperti itu. Sportif kalau menang kita bersyukur, dan kalau kalah kita menerima kekalahan dengan sportif gitu ya. Nah itu jiwa sportif itu yang tidak ada itu. Jadi itu salah satu tipnya itu ya. Kira-kira harus langkahnya pertama gimana nih? Mungkin kita harus mengadakan semua sekali pembinaan bobotoh atau tidak perlu menurut Bapak? Benar ya? Kalau saya sih, kalau Kang Agus sendiri punya ide pengen ada pembinaan bobotoh. Pembinaan bobotoh tiap sekolah. Kan itu bobotoh itu Pak di berbagai kalangan. Saya pernah masuk ke sekolah. Bobotoh itu ada di semua sekolah. Apalagi picking, SMP, SMA. Saya pernah ngajar di Subang, ternyata ada picking Subang di sekolah. Sampai gerah kepala sekolahnya. Kenapa ada picking di sekolah? Kata saya jangan gerah. Picking itu resmi. Kalau mau ngadain picking di sekolah, izin dulu ke pusat. Ya itu izin dulu ke pusat yang ke sekolahnya. Ternyata dia di Subang tuh bikin picking sport gitu ya. SMK pindah ke Subang. Itu pernah aku picking. Itu sedikit konflik dengan kepala sekolah. Pas datang dari sana, bikin lagi aja picking, nanti ada saya di sana. Jadi untuk meredam itu ketidaksepertian tidak menerima kekalahan itu diantaranya ada pembinaan mental spiritual, yaitu agama itu. Ya. Jadi harus diarahkan ke sana pokoknya. Sebab enggak ada jalan lain. Seperti tadi dikatakan Pak Haji Madari, ada memang iblis itu. Wah, itu musuh yang paling nyata. Jadi, karena paling tidak Pak, bobotoh versi itu kan hampir 80% Muslim atau 70%. Saya yakin itu.
Ya, itu berarti setuju lah harus ada pembinaan Pembinaan mental. sekolah atau Iya. pembinaan seperti sekarang ini menginformasikan. Betul. Saya sepakat sekali gitu ya, karena anak muda itu kan regenerasi. Iya. Aset kita, Aset aset bangsa. Mereka selain mengembangkan dirinya agar bermanfaat bagi nusa dan bangsa, keluarganya terutama. Iya. Nah, di lain pihak dia juga butuh hiburan. Salah satu hiburan yang paling menarik memang nonton bola. Iya. Sport entertainment. Jadi Ah. main bola olahraga hiburan. Walaupun kita nggak bisa main bola, tapi begitu masuk ke lapangan itu udah suatu kebahagiaan tersendiri. Hanya tadi harus memang dia harus kalau kalah menerima, Iya. gitu kan. Kalau menang apalagi gitu ya. Harapannya nih Kang Agus, mungkin tadi kalau Kang Agus sebagai koordinator pusatnya ya, nah itu Nanti ada teman-teman di pusat. nah ada berikan pengarahan kepada para penonton, para fanatis bola ini gitu. Tanamkan rasa sportivitas. Nah, Ini gitu loh. Nah, jadi itu walaupun kita tahu lah semua orang itu pasti senang banget main bola ya, baik itu mereka anak yang berpendidikan atau katakanlah kita SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi itu senang banget. Nah, harusnya di situ tuh udah ada semacam pengendalian diri. Mungkin kalau usia udah di atas 20 sana mungkin bisa mengendalikan diri, tapi usia bawah ini biasanya Emosinya stabil, emosinya labil gitu. Nah, ini harus kita arahkan. Mungkin itu Kang Agus. Ya dulu saya pernah sebetulnya dan udah koordinasi dengan Pak Wali Kota Bandung. Jadi harus ada mengenai pembinaan Bobotoh ini. Beliau mendukung sekali. Cuman waktu itu Pak Wali itu mau berapa bulan lalu mau berhenti. Jadi udah habis periodenya. Ya mudah-mudahan Pak Wali Kota yang baru sekarang yang mau jadi wali kota ya harusnya ke Bobotoh. Dan saya pengen pembinaan ini dijalankan dengan podcast, terus kita masuk ke sekolah-sekolah atau gimana gitu. Karena Bobotoh Persib hampir di semua kalangan. Betul. Di tempat sekolah santri pun pasti banyak penggemar Persib. Ya. Mungkin Bapak DKM dan Bapak Wahyudin, kalau Bobotoh Persib kita akan habis-habisnya. Insya Allah episode yang berikutnya kita ngobrol Persib lagi, ngobrol yang lain tentang ada dan lain-lainnya. Ini Bobotoh Persib, mudah-mudahan perbincangan kami dengan Pak Ketua DKM Menteri Huda dengan Pak Wahyudin mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi solusi untuk supaya kita bisa menangani emosi di kala Persib kalah dalam pertandingan. Itu atau non. Kami sudah diulang tadi ya, Bapak atau non. Sami. Ada pesan buat Persib atau Bobotoh? Baik, pemirsa untuk Bobotoh Persib, kita lihat bahwa pertandingan bola itu adalah harus dinikmati, baik dalam keadaan kalah maupun keadaan menang. Harus kita nikmati, bukan emosi, gitu loh. Kita lihat penonton-penonton di dunia gitu ya, kalau itu enjoy. Begitu juga pemain nggak pernah kelahi. Kalau kalah ya kalah, menang ya menang gitu. Itu udah satu hiburan. Ini satu itu pengendalian emosi gitu loh. Dengan nama besar Persib, lalu diganggu oleh pemainnya, itu otomatis kita akan rugi gitu loh. Di pemain oleh penonton diganggu oleh penonton, kita akan rugi gitu loh. Mungkin itu ini ya, pesan dari Bapak Ketua DKM Menteri Huda. Kalau dari Pak Wahyudin ada pesan buat para bobotoh yang nonton? Ya, kami sampaikan pada Bobotoh supaya betul-betul menjiwai jiwa sportivitas ini yang harus ditanamkan. Sebab pasti kalau pertandingan itu ada yang kalah dan yang menang. Nggak mungkin menang dua-duanya. Seperti itu takdirnya ya Pak ya. Takdirnya. Gitu. Pokoknya menerima kekalahan dan menerima kemenangan. Kemenangan bersyukur, kalau kalah ya bersabar. Nah, belum waktunya menang. Makanya Bobotoh kalau Persib pengen menang doa terus. Ya, begitu daripada berdoa. Nah, Bobotoh Persib mungkin Kang Agus cukup sampai sekian.
di podcast hari ini dalam acara Bobotoh Silaturahmi. Juga buat pemirsa Al Huda TV, jangan lupa nonton terus Bobotoh Silaturahmi, Kang Agus dan narasumber yang lainnya, ada Ustaz Roy Hendra, Puan Roy Hendra juga nanti. Pokoknya banyak lah para ustaz yang nanti bakal tampil di sini ya nanti insya Allah. Kalau Mangga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.